Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di gereja ini di ibadah GBI Preschool hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Saya ucapkan selamat tahun baru dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Biarlah di tahun yang baru ini kita senantiasa bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan diri kita hari ini untuk memuji serta meninggikan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya pada kami. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dan sembahkan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang tahun lalu dan kita bisa masuk di tahun 2023 semua karena berkat Tuhan. Mari kita siapkan ini. Kasih. Terima kasih. Maksudkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk tahun yang baru. Kami bersyukur untuk minggu yang kau berikan kepada kami. Kalau kami sampai detik ini masih dalam keadaan sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami. Semua karena kasih dan karunia pada kita kami. Oleh sebab itu Yesus, kami mengagungkan Engkau. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
syukur bagimu, putri kita tak mau selalu memulia hanya bagimu. Aku cinta tak puji, segala puji syukur bagimu, putri kita tak mau selalu memulia hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sama kita semua kita bersyukur. Angkat syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanda kemuliaan-Mu, ku tinggikan dua selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tanda kemuliaan-Mu, ku tinggikan dua selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan
segala pujian dan syukur hanya layak bagi Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan, kami puji, kami muliakan untuk selama. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih bisa berdiri sampai di titik ini Tuhan, di hari ini, semua karena kasih-Mu dan kehidupan kami. Tidak ada hal lain yang dapat kami berikan selain Kau memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik kepada-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan setiap puji-puji. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa memberkati kami. Roh Kudus-Mu bekerja atas ibadah pada hari ini. Dan kami percaya ketika kami pulang dari gereja ini, kami tidak sama lagi Tuhan. Kami membawa kasih Tuhan dan menghormat Tuhan, perkataan Tuhan, bahkan firman Tuhan di sana kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami lebih lagi dan memuji Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam Tuhan Yesus. Kami berada mengucap syukur. Setiap kita yang ingin lebih lagi dan memuji Tuhan, mereka akan mengatakan Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau lebih lagi dan puji Tuhan. Kita boleh salam. Kirkan kita katakan selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Haleluya.
silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yesus baik kasih saya. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut dengan firman Tuhan sore hari ini. Kita berdoa dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang ajaib dalam kehidupan kita. Firman itu adalah doktrin dan kehidupan kita. Karena itu kita berserah di dalam kekuatan Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. Haleluya. Kita mengucapkan sungguh besar setiap Kau nyatakan bagi isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib, terwujud dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terwujud dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau saja bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terwujud dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita berdiri, kita menghambur firman Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Katakan Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terwujud dalam kehidupanku.
Firman-Mu terus senantiasa membawa kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus jadi saluran berkat bagi setiap kami yang ada. Kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Selamat tahun baru ya bagi kita. Karena ini masih minggu kedua ya. Minggu kedua Tuhan kita ada di tempat ini, Saudara. Kita ada di tahun 2023 bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan selama ini. Patutlah kita bersyukur ya atas segala kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, Saudara. Kalau kita melihat ke belakang, Saudara, bagaimana situasi-situasi ya yang kita hadapi, tetapi Tuhan membawa kita di tahun 2023 ini. Itu kasih karunia Tuhan bagi saya dan saudara. Karena itu kita harus menghargai kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kita hidup, bergaul, kita bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya tidak perpanjang pembukaan-pembukaannya. Biar kita membuka firman Tuhan sore hari ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya ajak kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan sore hari ini. Sudah dapat? Bapak Saudara, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat yang pertama, bagi Saudara ayat yang kedua, selanjutnya kita bergantian sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya,
supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam Di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya beri judul atau tema firman Tuhan, tinggallah di dalam Kristus. Saudaraku, kalau kita melihat kata tinggal dalam pembacaan firman Tuhan sore hari ini, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di situ ada kata tinggal 7 kali disebut, ya. Tinggallah, tinggallah, tinggallah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bahwa sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya itu harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Artinya kita harus menetap, ya, menetap di dalam Tuhan. Kalau dikatakan tinggallah di hotel Sun ini, ya, contohnya saudara, segala aktivitas kita, ya, akan berpusat di hotel ini, benar nggak? Ya? Atau kita tinggal di rumah kita akan berpusat ke rumah. Kalaupun kita keluar, ya, bekerja, mencari nafkah, kita akan kembali ke rumah kita. Kita akan kembali ke tempat tinggal kita. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa tinggallah di dalam aku. Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berpusat kepada Yesus. Amin. Kembali kepada Yesus. Jadi dikatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi hari-hari ini, ya, kita mengawali tahun 2023 ini dengan kita tetap tinggal di dalam Tuhan, menetap, ya, menetap di dalam Tuhan, sehingga segala berkat, segala yang baik, segala yang mengalir dari Allah itu bisa kita nikmati. Kenapa saudara? Karena kita ini adalah ranting-ranting. Saudara, Yesus, kalau kita melihat di ayat ini, Yesus membandingkan dirinya yang mulia, yang agung, ya, dengan pokok anggur. Nah, dengan pokok anggur dan murid-muridnya itu sebagai ranting. Kenapa saudara? Agar murid-murid itu mengerti dan bisa mempraktekkannya, ya, mempraktekkan. Jadi kalau Tuhan mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur yang benar dan orang percaya adalah ranting-rantingnya, itu supaya dapat dimengerti oleh murid-muridnya ini dan juga dipraktekkan dengan mudah, ya. Jadi saudaraku, Yesus mau, ya, kita ini
boleh tinggal tetap di dalam Tuhan. Yesus mau supaya kita senantiasa berpusat kepadanya, tidak kepada dunia ini, tidak kepada apa yang menjadi keinginan kerinduan kita secara daging. Ya. Yesus mau kita hidup dan tinggal di dalam, karena kita ini adalah ranting-ranting. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Ya. Ayat-ayat ini menjelaskan, saudara, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena dialah pokok anggur yang benar. Amin. Kita harus tinggal di dalam Yesus karena Dia adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa atau tidak berbuat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, maka buah-buah kita pun akan menjadi buah yang benar. Amin. Bukan buah yang palsu, saudara. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Ini satu penegasan dari Tuhan kepada murid-muridnya. Di sini berarti, saudaraku, bahwa ada pokok anggur yang tidak benar. Ada pokok anggur yang palsu. Amin. Ya. Tetapi Yesus menegaskan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Jadi kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, dan kita akan berbuah yang baik. Amin. Amin. Ya. Pokok anggur yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi pokok anggur yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula. Itu sebabnya Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, ya, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, pokok anggur biasanya tidak memiliki penampilan yang indah di luarnya. Ya, saya yakin percaya kita semua tahu pokok anggur benar, pokok anggur. Ya, kenal pokok anggur. Mungkin kalau di rumah-rumah besar selalu ada pohon anggur, ya, di depan rumahnya dia merambat, saudara. Nah, kenapa? Karena pohon anggur itu atau buah anggur itu adalah sesuatu yang buah yang enak, ya, menyehatkan. Makanya buah anggur itu lumayan mahal, ya. Anggur itu lebih mahal dari buah-buah yang lain. Apel, rambutan, ya, lebih mahal anggur, saudara. Kenapa? Karena dia bermanfaat baik bagi tubuh kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus mengumpamakan dirinya dengan pokok anggur. Kalau kita melihat pokok anggur, saudaraku, pokok anggur itu sebenarnya tidak indah. Pokok anggur itu tidak kuah, ya, sehingga kita menginginkan untuk menanamnya di rumah kita seperti bunga, ya. Bunga itu kan bisa membuat satu keindahan. Nah, tetapi kita melihat, saudara, pokok anggur itu dalam penampilan luarnya itu tidak menarik, tetapi memberi dampak yang menyehatkan tubuh. Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia, ya, tidak menarik sehingga kita menginginkannya. Dia tidak tampan. Coba kita baca saja di dalam Yesaya 53 ayat 2.
Yesaya 53 ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, bukankah Yesus, saudaraku, yang menjadi pokok keselamatan? Dikatakan firman Tuhan, dia sebagai taruh. Ya, dia tidak tampan sehingga kita menginginkannya, memandangnya. Tetapi dari Yesuslah keselamatan yang kita terima. Amin. Yesuslah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Makanya dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Sehingga kita harus ada di dalam pokok anggur yang benar itu. Kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita harus menetap di dalam Yesus. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dikatakan tadi, karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ya. Jadi pohon anggur merupakan tumbuhan merambat, saudara. Yesus pun akan dikenal sampai ke ujung bumi sebagai pohon keselamatan. Ya, kenapa? Kalau saya berpikir, kenapa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pohon anggur yang benar atau pokok anggur? Kalau pohon anggur, saudara, dia tidak indah, tetapi memberikan manfaat bagi hidup manusia. Yesus sebagai taruh, dia tidak tampan sehingga kita ingin memandang, tetapi dari dialah keselamatan kita. Dia merambat, saudara. Ya, pohon anggur itu merambat. Dia tidak pernah tumbuh ke atas, tetapi selalu merambat, menjangkau area orang lain. Bukankah keselamatan pun dan Yesus sampai ke ujung-ujung bumi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pokok anggur yang benar. Ya, buah anggur memuliakan Allah dan menyukakan manusia. Amin. Buah anggur itu memuliakan Allah, saudara. Habakuk 3 ayat 19. Coba kita baca Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu kekuatan kita. Allah itu memberikan kesukaan bagi manusia, memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita sebagai pokok anggur untuk kita berbuah, saudara, atau kita sebagai ranting, ya, Yesus yang adalah pokok, kita berbuah, kita boleh memuliakan Tuhan. Amin. Menyukakan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu anggur palsu, saudaraku, bisa berbuah. Bisa nggak berbuah anggur palsu? Saya teringat di kampung dulu, saudara, ada satu pohon seperti anggur merambat. Waktu kami pergi ke sekolah, ya, namanya juga masih SD, ya. Waktu kami pergi ke sekolah, saudara, saya lihat ada pohon di pinggir jalan, dia merambat, terus buahnya itu persis seperti anggur. Ya, ada yang hitam, ya, hitam kan, ada anggur hitam kan, dan anggur hitam itu sangat manis, saudara, manis
manis banget dan mahal harganya. Nah, ini anggur yang palsu ini, saudara, saat kami mau pergi ke sekolah, yang namanya anak-anak ya, masih SD saat itu, saya pilih, bagus ini, tiba apa buah ini, kayaknya anggur deh, kayaknya anggur deh. Nah, saat kita rasa, saudara, yang saya coba, apa yang terjadi, saudara? Bibir saya jadi bengkak, saudara ya. Wah, waduh, gatal, bengkak, nyeri ya. Waduh, saya bilang, akhirnya saya pulang, saya cuci, saudara. Besokannya sembuh ya, tidak diobati sebenarnya. Cuman anggur palsu ini memberikan efek yang tidak baik. Ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita mau hari ini kita ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita berbuah, saudara, pasti buah kita pun menyukakan hati Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ya, supaya kamu berbuah yang manis, tidak berbuah yang asam. Ya. Jadi kalau kita melihat saudara kekasih Tuhan, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ada pokok anggur yang tidak benar. Dan pokok anggur yang tidak benar ini selalu berbuah yang busuk, berbuah yang tidak baik, berbuah yang jahat. Ya. Saya percaya kita mau berbuah dan buah kita itu manis di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu tetap tinggal di dalam Kristus Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Nah, yang kedua, saudara, mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Agar kita dapat berbuah. Amin. Agar kita dapat berbuah. Di ayat yang keempat dan 5 di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia berbuah. Jadi mengapa kita harus tinggal di dalam Kristus, saudara? Supaya kita berbuah. Bukan cuma berbuah, tetapi berbuah banyak. Amin. Ya. Berbuah banyak. Buah apa yang harus kita hasilkan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Yang dimaksud di sini ialah buah-buah roh. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 jelas di situ dikatakan buah-buah roh inilah yang harus kita hasilkan sebagai ranting, ya, pokok anggur. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Mengapa orang Kristen, mengapa orang yang mengaku percaya kepada Yesus, saudara, tidak pernah menghasilkan buah? Karena dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dia hanya mengaku-ngaku tetapi tidak pernah berfokus, tidak pernah mempusatkan hidupnya kepada Kristus. Nah, saudara yang dikasihi, kalau kita mau berbuah, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu ada bermacam-macam, saudara ya, yang harus kita hasilkan. Maka tinggallah di dalam Kristus. Amin. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa menyukakan hati Tuhan. Kalau kita melekat dengan sungguh, pasti kita berbuah. Amin. Tetapi kalau kita hanya seperti ranting yang menempel,
seperti ranting yang menempel, saudara, ya, pasti tidak akan berbuah, ya. Dan ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Firman Tuhan katakan akan dipotong. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, menempellah kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini bisa berbuah banyak, ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa kita harus berbuah. Amin. Amin. Yesaya 5 ayat yang kedua. Coba kita baca Yesaya pasal 5 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Tuhan selalu merindukan kita berbuah-buah, ya, dan buah kita itu adalah anggur yang manis, saudara, ya, tidak asam. Jadi kita harus berbuah. Mari kita koreksi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berbuah di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menyukakan hati Tuhan dengan buah-buah yang kita hasilkan, ya? Atau bahkan kita tidak berbuah? Saudaraku yang kasih Tuhan, di tahun 2023 ini mengawali kehidupan kita, perjalanan kita, mari kita tetap tinggal di dalam pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus, supaya kita berbuah. Amin. Dalam segala hal, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, usahakan, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita akan berbuah banyak. Kita berhasil, saudara, dalam segala apa yang kita lakukan. Kalau kita berpusat kepada Kristus, kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, nah, kita harus berbuah. Seperti firman Tuhan katakan tadi, ia menantikan buah. Yesus selalu menantikan buah-buah dari saya dan Bapak Ibu saudara, ya. Yesus mau menikmati kehidupan kita. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari tanamkan dan komitmen dalam dirimu, saya mau berbuah di tahun 2023 ini, ya, supaya kita bisa dinikmati oleh Yesus. Kalau kita tidak berbuah, saudara, dikatakan firman Tuhan, kapak sudah tersedia, ya, kapak sudah disediakan untuk memotong pohon yang tidak menghasilkan apa-apa, yang tidak berbuah. Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Coba kita baca Matius 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat firman Tuhan ini dikatakan bukan cuma berbuah rupanya, tetapi harus buahnya yang baik. Amin. Pohon yang tidak berbuah pasti ditebang. Pohon yang berbuah pun yang tidak baik pasti ditebang oleh Tuhan. Artinya dibuang ke api neraka. Tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya, yang menjadikan Yesus pokok anggur atau menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita, kita harus berbuah yang baik, ya, bukan asal berbuah, tetapi berbuah yang baik. Baru kita akan satu kelak Tuhan akan bersama-sama dengan
akan dibawa untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, saudaraku, di dalam Lukas 3 ayat yang ke-9 pun, ya, di situ dikatakan kapak sudah tersedia pada pohon atau pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Jadi biarlah kita tinggal di dalam Kristus, saudara. Di hari-hari ini, ya, kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka hidup kita akan ditentukan oleh Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita di luar Kristus, saudara, hidup kita binasa. Ya. Ada banyak berita-berita yang tidak mengenakan. Ya, seperti kalau kita mendengar bahwa pemerintah mengumumkan tahun ini adalah tahun gelap. Saudara, kita hidup bukan prediksi orang, saudara. Kita hidup bukan apa kata orang, tetapi kita hidup apa kata firman Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu takut. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, menjalani kehidupan kita, saudara, saya yakin percaya kita pun akan tetap berbuah di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita, memelihara kita. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan sore hari ini, tetapi biar firman Tuhan membuat kita berkomitmen. Kita katakan pada hidup kita, Tuhan, saya mau tinggal di dalam Engkau. Saya mau mengawali tahun-tahun ini dengan tinggal di dalam Engkau. Dengan kita bersekutu kepada Tuhan, dengan kita setia menyembah, percaya kepada Yesus, maka kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan dan kita akan berbuah banyak. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Tinggalkan
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajar kepada kami Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau. Sebab Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah cara-caranya. Kami harus tinggal di dalam Engkau supaya kami berbuah yang lebat bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minuman-Mu yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan dan firman-Mu tinggal di dalam kami supaya kami bertumbuh dan berbuah-buah, supaya kami makin mempermuliakan nama Tuhan, supaya kami intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati perjamuan kudus ini dengan nama-Mu yang kudus, dengan nama-Mu yang mulia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan makan anggur yang melambangkan kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta kami alaskan doa kami. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Semua sudah dapat roti dan anggur. Yang belum dapat, ya silakan dibagikan. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau sudah mendapatkan semua, mari kita mengangkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan iman, kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan roti bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk pengorbanan di atas kayu salib. Tubuhmu rela dihancurkan buat menyelamatkan kami. Tubuhmu rela dipecah-pecahkan Tuhan. Dihancurkan. Dikoyak-koyakan. Untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk pengorbananmu yang besar di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggur bersama-sama dan ingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pengorbanan di atas kayu salib tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang kau menyerahkan nyawanya. Dan itu engkau sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bumi syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Ajar kami taat, ajar kami setia, ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan sebentar kami mau mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami akan doa kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikannya dengan hati yang sungguh, dan Bapak Ibu juga dapat memberikannya lewat transfer ke rekening BCA 5600452585 atas nama GBI Grace School. Sekali lagi, rekening BCA 5600452585 atas nama GBI Grace School. Soraklah, haleluya. Kita nyanyikan dulu. Persembahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kita mau naikkan doa syafaat kita pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah serta meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi kami telah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, ajarlah kami, Tuhan ingatkanlah kami, agar dalam kehidupan kami dapat menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami adalah ranting-rantingnya Tuhan. Kami harus berbuah, menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami dapat menghasilkan buah yang baik dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami, baik dalam tingkah laku kami, dalam sikap kami, perkataan serta perbuatan kami. Biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Norbert yang telah memberkati kami dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga dimanapun dan kapanpun hamba-Mu melayani, nama-Mu saja dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan, dan nama Yesus menjadi diperkenalkan luas kepada jiwa-jiwa yang saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami bersyukur untuk jemaat-jemaat GBI Grace School yang telah hadir pada sore hari ini. Biarlah Engkau terus memberkati dalam setiap pekerjaan, bahkan pendidikan
pendidikan yang ditempuh oleh setiap jemaat Giving Graceful, biarlah dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka semua dapat memuliakan nama Tuhan. Mereka dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Saya percaya Tuhan akan terus juga menambahkan hikmat daripada setiap kami bekerja dan melayani bahkan sekolah, sehingga kami menjadi maksimal dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang tidak hadir, mungkin saat ini sedang sakit, ada lemah tubuh, ataupun dalam hal yang sulit. Biarlah Tuhan saja yang menjadi jawaban atas setiap permasalahan dan keburuan yang mereka hadapi. Kami percaya tangan Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan memulihkan mereka dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga di waktu yang akan datang mereka dapat kembali ke gereja ini untuk sama-sama berkumpul, memuji dan menaikkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak berdoa buat hotel Sasti dan setiap penyelenggara, setiap pengelola, setiap Tuhan yang memberkati mereka. Kami bersyukur buat tempat yang baik sehingga kami dapat beribadah setiap minggu. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan dari Giving Graceful. Untuk kami pengelola hotel ini Tuhan, biarlah Tuhan terus juga tambahkan pengunjung-pengunjung yang baik. Terima kasih Yesus. Biarlah hotel ini juga terus sukses ke depan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, dan khususnya kota kami, kota Jakarta, di mana kami tinggal. Biarlah shalom Tuhan juga menaungi bangsa ini. Jauhkan kami dari segala tindakan pemecah belah, hal-hal yang ingin merusak persatuan dan persatuan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah damai Tuhan saja yang ada di bangsa kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, bahkan sampai ke tingkat terbawah sekalipun, sehingga setiap pejabat-pejabat negara dapat saling bersinergi untuk memajukan dan menyejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur buat kasih-Mu dari Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih. Yesus pimpinanmu di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga pada akhir. Kami percaya Tuhan Engkau menerima puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan terus memimpin kami, menolong kami, menyertai kami, menjadikan kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan.
mau menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Shalom, shalom, shalom.